Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 45. Bab 231 memperbaiki dan memperkuat. Di dalam dua gunung, penutup cahaya berwarna hijau memancarkan suhu tinggi. Di atas penutup cahaya, nyala api menggeliat dengan kuat, mengakibatkan setiap pandangan dari luar mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas situasi yang terjadi di dalamnya. Mengambang di udara, Yao Lao menatap penutup api berwarna hijau dan menghela nafas. Wajah tegangnya juga berangsur-angsur rileks. Karena Xiao Yan sudah menyelesaikan semuanya hingga langkah ini, maka kemungkinan dia berhasil memurnikan api surgawi, setidaknya harus sekitar 70%. Tugas terakhirnya adalah menyimpan inti api teratai hijau yang sombong ke dalam semangat penerimaan. Setelah ini terjadi, inti api teratai hijau akan sepenuhnya menjadi benih api asal Xiao Yan. Setelah dia menyelesaikan langkah-langkah untuk memurnikan biji api, langkah selanjutnya adalah menggunakan inti api teratai hijau untuk mengembangkan mantra api. Dengan kekuatan inti api teratai hijau, kemungkinan mantra api akan dapat langsung melompat ke kelas Chuan kali ini, kata Yao Lao sambil tersenyum. Setelah dia tertawa pelan, Yao Lao sekali lagi tetap diam. Saat dia menjadi sunyi, gua gunung juga perlahan turun ke dalam keheningan. Gelombang angin pegunungan yang sejuk bertiup dari celah di dinding, membersihkan udara panas dari dalam. Di dalam gua gunung, api penutup cahaya berbentuk bulat memancarkan cahaya hijau samar. Di atas penutup lampu, cahaya hijau cerah dan redup. Cahaya itu melesat ke dinding gunung, seolah-olah garis-garis air berwarna hijau telah ditempa pada dinding yang terakhir. Di bagian dalam penutup lampu, Xiao Yan duduk bersila di atas teratai hijau. Saat ini dia berada dalam tipe keadaan tidak sadar dan misterius. Pikiran di tubuhnya menjadi sangat lelah setelah bersaing dengan inti api teratai hijau dari sebelumnya. Itu melayang di dalam tubuhnya tanpa dia menyadarinya tetapi mengalami kesulitan menggumpal. Sementara Xiao Yan termasuk dalam keadaan setengah sadar yang kacau ini. Inti api teratai hijau, yang perlahan mengalir di dalam jalur Qi di tubuhnya tiba-tiba mulai mengikuti rute jalur Qi dari mantra api, dan mulai beredar tanpa siapapun mengendalikannya. Mungkin itu karena inti api teratai hijau saat ini telah disempurnakan oleh Xiao Yan sebelumnya tetapi sekarang tidak lagi melepaskan semua jenis suhu yang menakutkan. Sebaliknya, itu menjadi agak keren. Saat mengalir di sepanjang jalur Qi Xiao Yan, gumpalan lava kecil berwarna hijau akan terbelah dari nyala api dan menempelkan diri mereka ke dinding jalur Qi yang telah rusak sampai-sampai mereka hampir kehilangan kemampuan untuk menahan Dou Qi. Sapuan sedikit bergoyang dan benar-benar mulai secara bertahap bergabung ke dinding jalur Qi. Saat lava berwarna hijau melewati jalur Qi-nya dan dengan bibit api samar yang menambal jalur Qi-nya, jalur Qi Xiao Yan yang semula bengkok yang muncul seperti batang anggur gentian langsung mulai meregang dan terbuka seperti daun dan rumput bertemu air di gurun. Jalur Qi yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan menghasilkan jeritan bersemangat saat ini. Cairan lava berwarna hijau yang ditinggalkan, inti api teratai hijau, akan dengan cepat ditelan dengan kecepatan yang menakutkan oleh jalur Qi yang berulang kali meregang dan menyusut. Mengikuti konsumsi rakus oleh jalan Qi, warna putih abu-abu di dalamnya perlahan-lahan menghilang. Menggantinya adalah warna hijau pucat yang dibanjiri vitalitas. Inti api teratai hijau mengalir di sepanjang jalur Qi satu demi satu. Dimanapun itu melewatinya, vitalitas akan sekali lagi muncul di jalur Qi yang layu. Tulang retak dan daging yang terbakar juga dengan cepat pulih dengan kecepatan yang memuaskan. Selain itu, tingkat ketangguhan jalur Qi yang sepenuhnya diperbaiki, tulang dan lain-lain, telah jauh melebihi kekuatan aslinya sebelum menelan api surgawi. Jelas, meskipun inti api teratai hijau membawa kehancuran besar bagi mereka, kompensasi yang dibayarkan juga menyebabkan organ-organ penting di tubuhnya ini merasa bahwa itu sepadan. Selama inti api teratai hijau memperbaiki bagian dalam tubuh Xiao Yan, kulitnya yang tertutup bekas luka darah dan lapisan darah di dunia luar juga secara bertahap bergabung bersama. Keropeng darah dengan cepat terbentuk dan kemudian jatuh, tidak meninggalkan bekas luka. Daging di bawah kulit juga dengan cepat diperkuat. Meskipun otot Xiao Yan tidak berubah menjadi sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang berotot itu, ketika dia membungkuk dan meregangkan lengannya secara refleks,
kekuatan ledakan seperti akan terlihat samar-samar. Pada kulit tubuh Xiao Yan, lapisan demi lapisan kulit kering mulai rontok dengan cepat, seperti ular yang merontokkan kulitnya. Kulit baru mengubah kulit perunggu, yang diperoleh Xiao Yan setelah menjalani latihan keras di gurun selama beberapa bulan, kembali menjadi putih pucat aslinya. Meskipun kulit baru tampak seperti kulit halus seorang wanita, ia memiliki kekuatan pertahanan dan kepekaan yang lebih besar terhadap energi alami di lingkungan sekitarnya yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Xiao Yan saat ini berada dalam keadaan misterius. Energi yang sangat besar dan hampir menakutkan yang terkandung dalam inti api teratai hijau, dengan cepat memperkuat dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Jika seseorang menjelaskannya, itu benar-benar rejeki nomplok. Perbaikan dan penguatan perlahan dilakukan. Setelah inti api teratai hijau keluar dari jalur ki terakhir yang rusak, bagian dalam tubuh Xiao Yan yang rusak parah benar-benar diperbaiki sampai hampir mencapai kesempurnaan. Kekuatan bertarung yang dapat dimiliki oleh tubuh baru ini pasti jauh lebih kuat daripada yang dimilikinya. Tubuh sebelumnya bisa. Karena tidak ada yang mengendalikannya, setelah inti api teratai hijau menyelesaikan perbaikan di dalam dan di luar tubuh Xiao Yan, itu tidak ada hubungannya dan mulai mengalihkan pandangannya ke pusaran ki di perut bagian bawah Xiao Yan yang hampir habis. Pusaran dou ki saat ini sudah menjadi sangat kosong karena pemborosan gila-gilaan dari sebelumnya. Hanya ada 3 tetes energi cair berwarna ungu yang tersisa di dalamnya dan berenang dengan kesepian, memberikan penampilan yang sunyi. Inti api teratai hijau perlahan berputar di sekitar pusaran. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba ia terjun ke pusaran. Ketika inti api teratai hijau masuk, pusaran tenang yang seperti genangan air, pusaran tiba-tiba melonjak tajam. Lingkaran demi lingkaran riak energi terus membentuk gelombang di bagian dalam pusaran. Lava berwarna hijau yang terbentuk dari inti api teratai hijau mengalir di dalam pusaran. 3 tetes energi cair berwarna ungu yang menyedihkan tampaknya berniat untuk melarikan diri dari lahar. Namun, begitu mereka bersentuhan dengan lava berwarna hijau, mereka dibakar menjadi ketiadaan seolah-olah yang terakhir sedang membersihkan ampasnya. Setelah 3 tetes energi cair yang tersisa dibakar oleh inti api teratai hijau, pusaran yang dimaksudkan untuk Xiao Yan menyimpan dou ki ini benar-benar disita oleh inti api teratai hijau. Setelah selesai menduduki pusaran dengan paksa, lava berwarna hijau perlahan berkeliaran. Beberapa saat kemudian, benang-benang energi gas murni berwarna hijau mulai muncul dari dalamnya dan mulai berkumpul dengan cepat di dalam pusaran. Hanya dalam beberapa saat, bagian dalam pusaran yang kosong dipenuhi dengan energi berwarna hijau pucat ini. Energi gas berwarna hijau dengan cepat meluas di dalam pusaran. Karena semakin banyak energi gas mengalir keluar dari dalam lava berwarna hijau, kelembapan samar mulai menyelimuti pusaran. Setelah beberapa saat berlalu, tetesan kecil energi cair berwarna hijau tiba-tiba muncul. Setelah kemunculan tetes pertama energi cair berwarna hijau, tampaknya telah memulai efek berantai di dalam pusaran. Tetesan demi tetes zamrud seperti cairan berwarna hijau mulai terus-menerus muncul dari kabut energi dan jatuh ke dalam pusaran, di mana mereka berperilaku seperti ikan kecil yang nakal. Penurunan demi tetes energi cair yang biasanya dibutuhkan Xiao Yan selama 10 hari pelatihan untuk menggumpal dan membentuk saat ini, turun seperti gerimis. Suara tetesan terus memercik dan dalam waktu singkat, energi cair di pusaran benar-benar telah terisi hingga hampir setengah penuh. Saat itu, dari 1 bintang dousi menjadi bintang 2 dousi, Xiao Yan telah menggumpalkan total 15 tetesan energi cair. Saat ini, jumlah total energi cair dalam pusaran setidaknya lebih dari 100 tetesan. Jika 15 tetesan energi cair adalah 2 bintang dousi, bagaimana dengan 100 tetesan? Berapa banyak bintang itu? Jika Xiao Yan saat ini sadar, dia kemungkinan akan bersukacita sampai dia bisa melompat ke surga. Secara alami, ini semua karena berkah dari keadaan setengah sadar dan kacau. Jika tidak, inti api teratai hijau, ini yang tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan pasti tidak akan begitu baik menggunakan energinya sendiri untuk membantu Xiao Yan memperbaiki tubuhnya. Ketika jumlah energi cair di pusaran mencapai 100 tetesan, inti api teratai hijau yang berkeliaran dengan malas tiba-tiba menghentikan tindakannya untuk terus menciptakan energi.
Ia menggerakkan tubuhnya sedikit dan mulai berenang menuju cahaya kecil berwarna abu-abu di tengah pusaran. Melihat cahaya itu, tubuh lava yang agak cerah itu tampak seperti anak kecil yang telah menemukan mainan kesayangan. Cahaya kecil berwarna abu-abu tergantung di tengah pusaran. Di dalam cahaya, ada kegelapan yang tak berujung dan mendalam. Akhir dari kegelapan tampaknya menyembunyikan ruang lain, memberikan penampilan yang sangat misterius. Inti api teratai hijau berkeliaran di sekitar tempat cahaya berwarna abu-abu itu. Sepertinya sangat penasaran tentang hal ini. Pada beberapa kesempatan, ia ingin menyentuhnya tetapi tindakannya menimbulkan keraguan, mungkin karena seutas benang ketakutan yang tertinggal di suatu tempat. Setelah menjalani ribuan tahun mengasah di bawah tanah, beberapa kecerdasan spiritual muncul dalam roh api. Dia samar-samar tahu bahwa jika itu menyentuh cahaya berwarna abu-abu ini, dia akan selamanya kehilangan kebebasannya. Lava berwarna hijau itu perlahan mengelilingi titik cahaya tersebut. Setelah berunding beberapa kali, akhirnya merelakan tindakan berisiko ini. Ia tidak mau kehilangan kebebasannya karena mainan baru. Setelah berputar-putar lagi, lahar berwarna hijau itu tidak berlama-lama sambil menggoyangkan tubuhnya, berbalik dan mulai meninggalkan tempat ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, tepat ketika inti api teratai hijau berpikir untuk pergi, roh bawah sadar Xiao Yan tiba-tiba bergetar dan dia benar-benar terbangun. Setelah jiwanya terbangun, pikiran Xiao Yan sepertinya dengan cepat menyapu bagian dalam tubuhnya sebagai refleks bersyarat. Hal-hal yang benar-benar baru di tubuhnya menyebabkan dia mengedipkan mata dan merasa sedikit linglung. Namun, ketika pikirannya menyapu tengah pusaran dan menatap lava berwarna hijau yang sebenarnya hanya berjarak dekat dari titik cahaya berwarna abu-abu, hatinya kaget. Sukacita langsung yang tak terkendali yang sulit disembunyikan melonjak di dalam hatinya. Tanpa waktu untuk berpikir, pikirannya tiba-tiba masuk ke pusaran. Setelah itu, mengumpulkan semua kekuatannya, pikiran Xiao Yan dengan kejam mengetuk inti api teratai hijau yang ingin mundur. Pada saat kontak, suara gemuruh yang menggelegar tiba-tiba meledak di benak Xiao Yan. Seketika, ada gelombang rasa sakit yang hebat di sekitar kepalanya. Sementara Xiao Yan menggosok kepalanya dan mengatupkan giginya untuk menghilangkan rasa sakit yang hebat. Inti api teratai hijau, di pusaran, yang dipukul dengan keras oleh Xiao Yan, segera bergerak cukup jauh ke belakang. Secara kebetulan, bagian ekornya menyentuh titik terang berwarna abu-abu. Saat itu terjadi kontak, cahaya di titik cahaya berwarna abu-abu dengan cepat dibasahi. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar dari cahaya kelabu yang berkelap-kelip dan dengan suara, "Suo," menarik inti api teratai hijau, yang tidak bisa lepas sepenuhnya ke dalamnya. Setelah menyimpan inti api teratai hijau, bagian dalam tubuh Xiao Yan akhirnya turun ke dalam keheningan. Bintik kecil berwarna abu-abu ini diciptakan dari roh penerimaan kecil yang ditembakkan Yao Lao ke tubuh Xiao Yan beberapa waktu lalu. Langkah terakhir untuk menyempurnakan api surgawi menjadi benih api asal, yang juga merupakan langkah paling penting, adalah dengan memaksa inti api teratai hijau ke dalam ruang yang diciptakan oleh roh penerimaan. Hanya dengan menyimpan sepenuhnya inti api teratai hijau ke dalam semangat penerimaan, proses pemurnian dianggap telah mencapai kesempurnaan. Langkah ini awalnya sangat sulit. Bagaimanapun, api spirit di dalam api surgawi memiliki sedikit kecerdasan roh. Berkenaan dengan segala sesuatu yang berbahaya, itu memiliki perlawanan yang melekat. Jika seseorang dengan paksa mengendarainya dan gagal, api surgawi, yang telah menyelesaikan pemurnian awal mungkin sekali lagi menggigit kembali. Namun saat ini, keadaan kepala kekacauan Xiao Yan sebelumnya menghasilkan inti api teratai hijau, untuk tidak hanya sepenuhnya memperbaiki tubuhnya karena bosan tetapi juga untuk pergi ke tempat roh penerimaan, berada dan memutarnya karena tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, ini memungkinkan Xiao Yan membayar harga terendah untuk menyelesaikan langkah terakhir proses pemurnian dengan sempurna. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesempatan keberuntungan penuh. Bab 232 Api Surgawi Asal Pertama Xiao Yan, inti api teratai hijau. Memancarkan suhu yang menakutkan, Xiao Yan mengedipkan matanya dan dengan lembut bergumam. Di gua gunung yang luas, Yao Lao digantung di udara saat dia menatap penutup cahaya api berwarna hijau. Jarinya dengan lembut mengetuk ruang saat dia menunggu.
Sesaat kemudian, dia mengatupkan alisnya sedikit dan dengan lembut bertanya. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak waktu? Jangan bilang ada masalah yang terjadi? Setelah menunggu beberapa saat lagi, Yao Lao memperdalam cemberutnya ketika dia melihat bahwa penutup cahaya api berwarna hijau masih belum ada niat untuk menghilang. Dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk secara paksa memecahkan penutup lampu berwarna hijau. Tepat saat Yao Lao hendak beraksi, gelombang demi gelombang riak energi tiba-tiba dan dengan cepat muncul dari permukaan penutup cahaya berwarna hijau yang tadinya tenang. Mengikuti di belakangnya, ki yang kuat tiba-tiba menyebar dari bagian dalam penutup lampu api. Merasakan nafas ini, Yao Lao sedikit terkejut. Dia sedikit tercengang saat dia beralasan. Ki ini, mengapa tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Meskipun memurnikan, api surgawi dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, itu tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan level seseorang. Yao Lao bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dengan lembut dan berbisik. Meskipun ini sedikit aneh, untungnya, pemurnian, api surgawi, tampaknya berhasil. Sambil tersenyum lembut, Yao Lao mengalihkan pandangannya ke arah penutup api berwarna hijau tempat gelombang riak muncul di permukaan. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya saat dia menunggu dengan tenang. Pada permukaan penutup cahaya bundar, retakan akhirnya dan tiba-tiba terbentuk mengikuti peningkatan intensitas osilasi riak energi. Garis retakan perlahan terbuka. Akhirnya, seluruh penutup cahaya tercakup dalam garis-garis itu. Sekilas, itu seperti telur ayam berwarna hijau yang tertutup retakan-retakan yang akan menetas. Kaaca, suara yang jelas bergema dengan tenang di seluruh bagian dalam gua gunung. Sepotong lembar energi pada penutup lampu berwarna hijau tiba-tiba jatuh, mendarat di atas batu. Suhu tinggi yang dimilikinya segera melelehkan lekukan kecil ke dalam batu. Kaa. Setelah fragmen energi pertama jatuh, penutup lampu energi berwarna hijau tiba-tiba mulai bergetar hebat. Gemetar berlangsung sejenak dan akhirnya, ledakan penutup cahaya berwarna hijau dibuka dengan bang. Mengikuti suara benturan keras ini, fragmen energi kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Segera, lubang kecil meleleh yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di gua gunung sekitarnya. Tertahan di udara, Yao Lao menyipitkan mata lamanya. Setiap fragmen energi yang ditembakkan ke arahnya akan berubah menjadi gumpalan asap hijau ketika ia tiba di mana saja dalam radius setengah kaki dari tubuhnya dan tidak menyebabkan dia terluka. Ledakan fragmen energi ke segala arah di dalam gua berlanjut cukup lama sebelum secara bertahap mulai menghilang sepenuhnya. Saat fragmen energi yang ditembakkan menghilang, cahaya hijau pucat perlahan naik dari tempat fragmen meledak. Sebuah tempat duduk teratai berwarna hijau yang sempurna berangsur-angsur naik dan akhirnya berhenti, tergantung di tempat yang sama dengan tempat Yao Lao berada. Di kursi teratai berwarna hijau, pemuda yang benar-benar telanjang itu duduk bersila. Alisnya yang rapat sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Mata hitam Xiao Yan yang seperti tinta diselimuti oleh api berwarna hijau samar. Beberapa saat kemudian, nyala api tiba-tiba melonjak dan benar-benar menutupi seluruh matanya. Sebentar, mata Xiao Yan berwarna hijau, dengan setan samar seperti perasaan mereka. Api berwarna hijau di mata Xiao Yan tidak bertahan lama sebelum perlahan-lahan mundur. Ketika api hijau benar-benar menghilang, matanya sekali lagi kembali ke warna gelapnya. Namun, matanya tampak jauh lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Terbukti, mata Xiao Yan tampaknya telah memperoleh manfaat rahasia karena dikalsinasi oleh inti api teratai hijau. Setelah membuka matanya, Xiao Yan sedikit meregangkan lehernya. Suara popping tulang yang sangat halus langsung tercipta dari gesekan tulang. Mendengar suara jernih ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan wajahnya dipenuhi dengan kenyamanan dan keracunan. Menurunkan kepalanya, ekspresi tak berdaya muncul di wajah Xiao Yan saat dia memandangi kulit putih di tubuhnya. Kulit perunggu yang tampak sehat yang ia bentuk dengan susah payah sekali lagi telah kembali ke bentuk aslinya. Anak kecil, apakah menurutmu sangat menarik telanjang di depanku? Mengamati Xiao Yan yang berulang kali menimbang perubahan di sekujur tubuhnya, Yao Lao memutar matanya dan tertawa menggoda. Xiao Yan buru-buru memulihkan pikirannya setelah diingatkan oleh Yao Lao.
Dia melihat tubuhnya yang benar-benar telanjang dan tersenyum malu sebelum dia buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dari dalam cincin penyimpanan dan bergegas memakainya. Sepertinya, kamu tampaknya menjadi lebih kuat. Rasanya seolah-olah Anda telah dilahirkan kembali. Setelah mengitari Xiao Yan 2 kali, Yao Lao melihat bahwa Xiao Yan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya dan tanpa sadar berkata dengan cara yang heran. Kamu telah pulih dari semua lukamu? Ya, Xiao Yan mengenakan pakaiannya dengan benar dan berdiri di atas kursi teratai hijau. Dia dengan erat mencengkeram tangannya dan melontarkan beberapa pukulan yang disertai dengan angin kencang. Dia menjawab sambil tersenyum. Saya memiliki perasaan yang sangat baik yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Gunakan semua upaya Anda untuk melepaskan ki Anda, biarkan saya merasakan berapa banyak bintang yang telah Anda capai sekarang. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk. Dia menegangkan tubuhnya dan sesaat kemudian, ki yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Apa? Setelah menyempitkan matanya dan merasakan ki yang dipancarkan Xiao Yan, Yao Lao mengernyitkan alisnya karena terkejut. Dia berkata dengan suara terkejut. Aneh. Merasakan kimu ini, sepertinya kekuatan tubuhmu setidaknya harus mencapai level bintang 4 Dousi. Apa yang kamu lakukan? Bintang 4 Dousi? Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan juga bingung. Sukacita segera muncul di wajahnya. Sungguh tidak terduga bahwa memurnikan api surgawi akan memiliki manfaat seperti itu. Dengan kecepatan latihannya, melompat dari bintang 2 Dousi ke bintang 4 Dousi membutuhkan setidaknya 3-4 bulan. Tapi sekarang, inti api teratai hijau ini memberinya kejutan tambahan. Xiao Yan menggosok kedua tangannya dan membuka mulutnya untuk tertawa. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang keadaan tidak sadarnya dan beberapa tindakan inti api teratai hijau. Cek, jadi seperti itu. Sungguh pria yang beruntung. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, wajah Yao Lao benar-benar tercengang. Itu lama kemudian sebelum dia mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan suaranya yang kaget. Keberuntungan semacam ini adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat. Melupakan semua daftar hal-hal baik yang dibawa oleh inti api teratai hijau ke tubuh, hanya bagian di mana orang bodoh itu berlari ke sisi roh penerimaan dan berkeliaran telah menyebabkan Yao Lao menghela nafas pada Xiao semoga beruntung. Langkah terakhir ini awalnya adalah bagian yang paling penting dan sulit dari proses pemurnian tetapi sebenarnya diselesaikan tanpa menimbulkan bahaya sedikit pun bagi Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan pikirannya untuk mengetuk api dengan keras. Selain merasakan sakit yang hebat di kepalanya sebagai akibatnya, dia tidak membayar harga apapun. Perbandingan yang tidak seimbang antara keuntungan yang dia peroleh dan harga yang dia bayarkan adalah bagian di mana Yao Lao merasa tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Saat itu, untuk mengejar api tulang dingin ke dalam roh penerimaan, dia telah membayar harga besar yang tidak bisa dimengerti. Bukankah karena sedikit keberuntungan pada akhirnya, dia mungkin telah berubah menjadi abu oleh api surgawi pada langkah terakhir ini? Bukankah levelku secara otomatis naik karena pemurnian api surgawi? Melihat sikap kaget Yao Lao yang hampir menjadi sikap yang agak tidak percaya, Xiao Yan mengusap kepalanya dan bertanya dengan suara tertegun. Bermimpilah, Yao Lao menatap Xiao Yan dengan jijik. Ketika dia melihat ekspresi polos yang terakhir, dia hanya bisa mendesah pelan, mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika orang membandingkan satu sama lain, mereka akan mati karena kemarahan dan kecemburuan. Yao Lao kemudian mengerutkan bibirnya dan berkata, manfaat yang didapat dari memurnikan api surgawi adalah manfaat jangka panjang dan diam-diam. Di masa depan, ketika kendali seseorang atas itu menjadi semakin dipraktikkan, manfaat yang akan didapatnya akan menjadi lebih besar. Dengan kata lain, selama periode waktu singkat setelah Anda menyempurnakannya, kekuatan Anda tidak akan menunjukkan tanda-tanda aneh apapun yang tiba-tiba meningkat tajam. Hanya karena Anda menelan api surgawi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, api surgawi tidak akan secara langsung meningkatkan kekuatan Anda. Situasi yang mirip dengan Anda akan dianggap sangat beruntung. Sayang sekali. Hehe, ini sudah cukup. Saya sudah sangat puas bahwa saya telah melonjak sejauh ini.
Jika semakin tinggi, tubuh saya mungkin tidak dapat beradaptasi dengan peningkatan kekuatan. Lagi pula, jika tidak naik selangkah demi selangkah, tangga nantinya tidak akan terlalu mantap. Mungkin saja suatu hari saya akan tiba-tiba jatuh darinya. Penurunan semacam itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang sulit menerima. Xiao Yan berkata sambil menyeringai. Kepuasan di wajahnya bukanlah sesuatu yang dipalsukan. Hei, bocah kecil sebenarnya tahu kalau cukup sudah cukup. Tidak buruk. Mendengar ini, Yao Lao mengangkat alisnya dan tertawa dengan suara terkejut. Jelas, dia sedikit terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Bagaimanapun, meningkatkan kekuatan seseorang secara besar-besaran adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Itu hanyalah kebenaran. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum lagi. Baiklah. Coba gunakan asal biji api Anda. Ini adalah api surgawi pertamamu. Yao Lao juga tersenyum dan mengangguk. Dia agak penasaran. Baik. Mendengar saran Yao Lao, kegembiraan dan keingintahuan yang sulit disembunyikan muncul di wajah Xiao Yan. Dia menggosok kedua tangannya sebelum perlahan mengulurkan tangan kanannya. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Pikirannya dengan cepat melewati bagian dalam tubuhnya dan mengirimkan perintah. Setelah pesanan dikirim, bagian dalam tubuhnya langsung mendapat tanggapan. Dari tengah pusaran Douqi, titik cahaya kecil berwarna abu-abu bergetar. Itu sunyi sesaat sebelum gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba melonjak keluar. Api berwarna hijau melewati pusaran dan mengalir dengan cepat di sepanjang jalur Qi di dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu telah memasuki jalur Qi di lengannya. Di dalam bagian dalam gua gunung, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Api berwarna hijau pucat sekali lagi melintas di matanya. Tinjunya tiba-tiba terlepas dan telapak tangannya menghadap ke atas. Kegembiraan muncul di wajahnya saat dia memanggil dengan lembut. Inti api teratai hijau, muncul. Saat teriakan Xiao Yan jatuh, telapak tangan kanannya sedikit bergetar. Mengikuti dari dekat, nyala api berwarna hijau yang mengamuk langsung naik dan dengan cepat membungkus telapak tangannya. Di gua gunung, pemuda itu berdiri di atas teratai hijau yang tergantung di udara. Api berwarna hijau seperti iblis naik dari tangannya yang sedikit terbuka. Adegan ini samar-samar memiliki kesan visual yang mengejutkan. Sudut dangkal muncul di sudut mulut Xiao Yan saat matanya menatap tajam ke nyala api berwarna hijau di telapak tangannya. Sesaat kemudian, sudutnya secara bertahap menjadi lebih lebar. Tawa lembut keluar dari tenggorokannya. Setelah beberapa saat, tawa lembut itu akhirnya dan benar-benar berubah menjadi teriakan keras yang tidak terkendali. Haha. Aku, Xiao Yan, akhirnya memiliki api surgawi. Haha. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 233 Mengembangkan metode Qi. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit tersenyum saat melihat Xiao Yan yang begitu bersemangat hingga lupa dirinya. Dia tidak membuka mulut untuk menghentikannya. Setelah mencari dengan susah payah selama beberapa tahun, Xiao Yan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini. Akan lebih baik untuk membiarkan dia mengungkapkan perasaannya. Tawa tak terkendali bernada tinggi berlanjut untuk waktu yang lama di gua gunung sebelum berangsur-angsur mereda. Dengan sudut mulutnya masih membawa senyuman, Xiao Yan menundukkan kepalanya untuk menyaksikan nyala api berwarna hijau yang perlahan menggeliat di telapak tangannya yang berulang kali membuka dan menutup. Karena dia telah sepenuhnya menyempurnakan inti api teratai hijau, nyala api saat ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa tidak sehat atau sangat panas. Selain itu, selama dia menjalani latihan yang berkepanjangan dengan nyala api, Xiao Yan percaya bahwa dia cepat atau lambat akan dapat mencapai tingkat kendali sempurna Yao Lao atas, api pendinginan tulang. Inti api teratai hijau, itu seperti roh nakal yang menari di ujung jari Xiao Yan. Sesekali, bibit api yang berhasil melarikan diri ke udara akan segera menampilkan kekuatan mengerikan yang dimiliki mereka. Udara setengah kaki dari telapak tangannya sebenarnya langsung terbakar oleh suhu panas hingga terdistorsi. Gelombang udara panas naik di udara, menyebabkan penglihatan Xiao Yan secara bertahap menjadi buram. Xiao Yan dengan erat memegang tinjunya yang ditutupi oleh api berwarna hijau dan menghela nafas dengan lembut. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum kakinya tiba-tiba menginjak teratai hijau.
Seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, tubuhnya dengan cepat melesat ke arah dinding gunung. Ditemani angin panas, tinjunya dengan keras menghancurkan dinding. Bang! Ketika tinjunya hampir tidak menyentuh batu gunung yang keras, suhu tinggi dari api berwarna hijau segera melelehkan batu gunung sampai sebuah lubang muncul. Tinjunya bergerak di sepanjang lubang dan dengan keras menghantam bagian dalam batu gunung. Seketika, suara teredam terdengar dari dalam dan potongan garis retakan dengan cepat menyebar dari lubang itu. Dalam sekejap, itu telah menyebar ke seluruh dinding gunung. Xiao Yan perlahan menghirup udara. Dia memandangi tembok gunung yang akan hancur berkeping-keping. Kejutan muncul di wajahnya saat dia membuka mulut untuk tertawa, menarik tinjunya dan melangkah mundur. Saat Xiao Yan melangkah mundur, dinding gunung yang telah sepenuhnya ditutupi oleh garis retakan segera runtuh dengan suara benturan dan potongan batu berserakan di mana-mana. Melambaikan tangannya sembarangan untuk melepaskan angin sepoi-sepoi, Xiao Yan meniup debu yang menuju ke arahnya. Dia kemudian memandangi dinding gunung yang sudah menjadi tumpukan batu pecah, menekuk lehernya dan tertawa dengan heran. Lumayan. Kekuatan dan kecepatan tubuh saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika itu sebelumnya, serangan yang baru saja saya lepaskan sebanding dengan penggunaan ledakan oktan yang saya gunakan sebelumnya. Inti api teratai hijau memang luar biasa. Xiao Yan mengeluarkan beberapa pujian saat dia secara acak melambaikan tangannya. Api berwarna hijau yang menutupinya perlahan mulai menghilang. Setelah dia menyimpan nyala api berwarna hijau di tangannya, Xiao Yan memeriksa sebentar bagian dalam tubuhnya. Dia segera mengernyit sedikit dan berkata dengan suara lembut dan tak berdaya. Seperti yang diharapkan. Api surgawi, ini juga menghabiskan banyak douki dengan cepat. Setelah hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat ini, saya telah menghabiskan sekitar 10% dari douki saya. Seandainya saya tidak meningkatkan kekuatan saya dengan 2 bintang sekarang, saya khawatir konsumsinya mungkin lebih besar. Haha, kekuatanmu saat ini terlalu lemah dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan api surgawi. Selain itu, metode Ki, mantra api, saat ini hanya untuk kelas Huang Tengah. Dengan batas atas douki dari metode Ki semacam ini, tentu saja Anda tidak dapat membiarkan api surgawi menyia-nyiakan douki secara acak. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Oh ya, metode Ki. Mendengar kata-kata Yao Lao, mata Xiao Yan langsung melebar. Ini adalah langkah paling penting, namun dia hampir melupakannya setelah membiarkan dirinya bersenang-senang dalam kegembiraan yang tak terkendali dari memurnikan api surgawi. Jangan terburu-buru. Sekarang setelah Anda benar-benar menyempurnakan inti api teratai hijau, menelannya untuk mengembangkan metode Ki Anda hanyalah masalah waktu. Jumlah pekerjaan yang Anda lakukan hari ini sudah cukup besar. Istirahatlah untuk 1 hari dulu. Sesuatu seperti menelan api surgawi menekankan pada menjaga keseimbangan dalam tubuh Anda. Jika Anda terlalu terburu-buru, mungkin ada serangan balik. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan membujuknya. Baiklah. Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Ketika dia melihat ekspresi serius Yao Lao, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya meski ada ketidakmauan di dalam hatinya. Kami akan mulai larut malam besok. Itu adalah waktu saat suhu paling rendah. Meskipun ini hanya akan memberi Anda sedikit bantuan dengan upaya Anda untuk mencerna api surgawi, kami tidak dapat meninggalkannya. Peningkatan kecil dalam peluang sukses Anda ini mungkin pada akhirnya menentukan apakah evolusi akan berhasil. Yao Lao diucapkan dengan serius. Oke, kita akan mulai larut malam besok, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat Xiao Yan setuju, Yao Lao juga menghela nafas lega. Tubuhnya bergetar sedikit, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang masuk ke dalam ring. Saat dia melakukannya, dia meninggalkan tawa samar yang bergema di dalam gua. Karena sudah seperti ini, kamu akan bertanggung jawab untuk dirimu sendiri sampai saat itu. Saya akan keluar lagi besok. Mengangguk, Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna hitam di jarinya. Dia tertawa pelan dan melambaikan tangannya untuk menyimpan teratai hijau ke dalam ring penyimpanan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan dinding batu dan tubuhnya dengan lembut melayang keluar dari gua gunung seperti dandelion yang mengambang bebas. Suatu hari perlahan berlalu dengan suasana hati Xiao Yan yang sangat bersemangat.
Ketika langit malam hari kedua berangsur-angsur menutupi tanah, Xiao Yan, yang duduk bersila di atas batu yang menonjol di puncak gunung, mulai perlahan membuka matanya. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan udara di antara langit dan daratan perlahan menjadi dingin. Segera, senyum puas muncul di wajahnya. Berdiri, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang gelap. Mungkin itu karena badai akan segera terjadi tetapi kekuatan yang menekan menutupi ruang antara tanah dan langit. Setelah mengamati cuaca, jari-jari kaki Xiao Yan menekan permukaan batu dan tubuhnya dengan cepat melompat menuju gua gunung di bawah. Dia berjalan ke tengah gua dan perlahan duduk dengan menyilangkan kaki. Tampaknya merasakan cuaca di luar, Yao Lao sekali lagi melayang keluar dari dalam ring saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan membuat beberapa genggaman imajiner. Dia dengan cepat menganggukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tidak buruk. Mungkin karena cuaca tetapi panas di udara sekarang telah ditekan ke level terendah. Ini adalah kondisi iklim yang paling cocok untuk mencerna api surgawi. Haruskah kita mulai sekarang?" Xiao Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk bertanya. "Tunggu sebentar lagi. Tengah malam adalah waktu di mana udara dingin paling padat. Kami akan mulai kalau begitu." Yao Lao menggelengkan kepalanya, melayang ke pintu masuk gua untuk melihat langit malam yang gelap saat dia berkata. Xiao Yan mengangguk dan tidak membuka mulutnya lagi. Dia duduk bersila di atas batu besar dan matanya perlahan-lahan tertutup saat dia mulai menenangkan jantungnya yang berdebar terus-menerus. Di langit hitam, angin sepoi-sepoi yang membawa udara sejuk bertiup melewati, menyebabkan gelombang suara, hua-hua, terdengar di hutan pegunungan. Di dalam awan hitam tebal, suara guntur yang teredam tiba-tiba meraung dan bergema di seluruh hutan pegunungan. Tidak lama setelah guntur meraung, sambaran petir berwarna perak yang sangat besar tiba-tiba melewati awan. Cahaya berwarna perak cerah tampaknya telah membelah langit dan daratan, langsung menerangi hutan pegunungan hitam yang gelap. Berdiri di sisi gua gunung, Yao Lao memandangi langit tempat kilat tiba-tiba menyala dan guntur bergemuruh. Dia mengulurkan tangannya dan tetesan hujan sebesar biji jatuh, mengeluarkan suara berderak saat jatuh. Dalam sekejap, suara plak-plak dari tetesan hujan yang menabrak daun pohon bergema di seluruh hutan pegunungan. Mulai. Gelombang angin dingin bertiup ke arah Yao Lao. Dia perlahan menghembuskan napas, memiringkan kepalanya dan menghadap pemuda di gua gunung sebelum berbisik. Mendengar ini, Xiao Yan yang bermata tertutup membuka matanya dan menyapu pandangannya ke arah hutan pegunungan di luar yang telah menyala dari kilatan petir yang berkedip di langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya dengan serius. "Saya harap Anda akan berhasil. Saya tidak dapat memberi Anda bantuan apapun selama proses mencerna api surgawi dan mengembangkan metode Qi. Karena itu, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Yao Lao meletakkan tangannya di punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk menyaksikan ular perak seperti kilat di langit. Dia terdiam lama sebelum suaranya yang dalam disertai gelombang guntur melayang di dalam gua gunung. "Di sini, saya ingin mengatakan sesuatu. Anda mungkin telah menelan api ungu dan berhasil mengembangkan metode Qi sekali tetapi menurut gulungan, hanya dengan berulang kali menelan api surgawi, akan memungkinkan untuk mengembangkan metode Qi ke kelas yang sangat tinggi. Namun, apakah benda perusak seperti api surgawi benar-benar dapat dikonsumsi oleh seseorang? Tidak banyak orang di benua Douqi ini yang dapat membimbing Anda. Anda adalah satu-satunya yang mempraktikkan mantra api. Jadi, Anda harus menjadi orang yang mengukur apakah ia memiliki potensi dan kualifikasi untuk menjadi metode Qi kelas Tian." Sementara dia mengatakan apa yang dia katakan sampai saat ini, alis Yao Lao telah terkatup rapat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut. "Jika evolusi gagal, maka metode Qi, mantra api, ini mungkin benar-benar memiliki beberapa masalah. Ketika saat itu tiba, lepaskan metode Qi ini. Mantra api, tanpa kemampuannya yang berkembang hampir sama nilainya dengan gulungan metode Qi kelas Xuan." Xiao Yan sedikit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas tetapi tinju di bawah lengan bajunya terkepal erat. Bang! Halilintar melintas di kaki langit dan gemuruh gunturnya bergema di hutan pegunungan. Saat guntur meraung, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap punggung tua yang berdiri di dekat pintu masuk gua gunung.
Setelah beberapa tahun menemaninya seperti bayangan, sosok Yao Lao sepertinya semakin bungkuk. Mengamati lelaki tua yang tubuhnya tampak sangat kecil dan kurus di bawah petir, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Suara hangat bergema di dalam gua. Guru, kita sudah mencapai langkah ini, jadi mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang mengecewakan ini? Bahkan jika evolusi metode Qi gagal kali ini, saya pikir saya tidak boleh menyerah. Anda telah mengatakan sebelumnya bahwa metode Qi adalah barang penting bagi saya untuk melangkah ke puncak yang kuat. Selain itu, Guru, tubuh Anda membutuhkan api yang diciptakan dari evolusi, mantra api, untuk diciptakan. Jika saya berhenti berlatih, mantra api, maka itu sama dengan melepaskan harapan Anda untuk hidup kembali. Tawa hangat di belakangnya menyebabkan tubuh Yao Lao tiba-tiba tegang. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan menoleh. Di bawah pantulan petir berwarna perak, mata tuanya yang berlumpur sama-sama tersentuh dan senang. Karena kamu begitu gigih, maka... Muridku yang baik, tenangkan pikiranmu dan praktikkan. Aku yakin kamu akan berhasil. Telapak tangan Yao Lao mengusap sudut matanya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menyaksikan langit hitam gelap yang tak berujung. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia bergumam pelan. Selain itu, bahkan jika metode Qi ini benar-benar tidak dapat menelan api surgawi, Guru akan memikirkan setiap metode yang memungkinkan untuk membuat Anda menjadi orang yang kuat yang berdiri di puncak. Sebuah tangan keriput dengan ringan mengenai sisi pintu masuk setelah Yao Lao keluar dari gua. Sebuah garis retakan menyebar darinya dan sebuah batu besar tiba-tiba dan segera runtuh. Dalam sekejap, itu benar-benar memblokir pintu masuk gua. Setelah memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah pintu masuk gua yang sepenuhnya diblokir, tubuh Yao Lao melayang di atas batu gunung di dekatnya. Dia membiarkan tetesan hujan melewati tubuh ilusinya dan diam-diam berdiri di bawah ular perak yang memenuhi langit, menunggu pemuda itu berhasil. Bab 234 Menyiksa Rasa Sakit. Di malam badai yang gelap, hujan lebat yang megah melanda hutan pegunungan. Angin liar membawa suara menderu yang membuat suara hua-hua di hutan. Sesekali, guntur akan mengaum di langit. Suara gemuruhnya yang keras akan bergemuruh tanpa henti melalui gunung tempat suara deru itu bertahan. Ular perak melintas di langit gelap yang menindas di mana suara cila terdengar berulang kali. Sesekali, cahaya perak yang menusuk menerangi hutan gunung yang hitam pekat seolah-olah itu adalah siang hari. Di tebing gunung yang curam, sesosok manusia tua memiliki tangan di belakangnya saat dia berdiri di atas batu gunung yang tajam. Wajah lamanya tanpa ekspresi saat dia menatap kilat yang berkedip dan guntur yang menggelinding. Tubuhnya yang agak bungkuk seperti pohon pinus tua, berdiri dengan mantap di atas tebing. Dia memiliki sikap acuh tak acuh dan memaksakan yang menyarankan dia tidak akan bergerak terlepas dari cuaca brutal di sekitarnya. Namun, jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan dapat memperhatikan bahwa setiap kali tatapan lelaki tua itu mengarah ke pintu masuk gua gunung yang ditutupi oleh tumpukan batu yang pecah, cakar rajanya yang seperti tangan akan tanpa sadar dan tiba-tiba mengencang. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka pulih-pulih dan sekali lagi rileks. Orang tua itu berdiri di bawah petir tanpa membuka mulutnya untuk berbicara. Dia hanya mengamati langit dengan tenang. Sesekali, tatapannya mengarah ke gua gunung. Namun, dia hanya berhenti sejenak sebelum diam-diam memindahkannya. Sikap hati-hati itu seolah-olah dia takut dengan meliriknya untuk waktu yang lama, dia akan mengganggu pelatihan pemuda di dalamnya. Malam hitam pekat perlahan berlalu di bawah tarian petir dan guntur. Hutan pegunungan tanpa ampun dirusak oleh badai sepanjang malam. Ketika malam hitam berangsur-angsur menghilang, seberkas sinar matahari yang cerah perlahan melesat dari kaki langit timur, fajar. Seluruh hutan pegunungan segera mengungkapkan sikapnya yang menyedihkan dengan banyak celah yang sekarang terlihat di dalam pepohonan. Matahari yang bulat perlahan terbit dari ufuk timur. Cahaya hangat yang redup tumpah ke seluruh negeri, membawa kekuatan dan vitalitas ke hutan pegunungan yang dilanda petir. Berdiri di atas batu gunung, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat matahari yang bulat perlahan terbit. Sudut matanya melirik gua pegunungan yang masih sepi dan tanpa reaksi sedikit pun. Sepasang tangan di bawah lengan bajunya segera dan tiba-tiba dikencangkan. Sudut matanya tanpa sadar bergerak beberapa kali dengan lembut. Yao Lao menghirup udara segar pagi hari.
Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Namun, kecemasan yang tersisa di hatinya membuatnya sulit untuk mendapatkan kembali ketidakpeduliannya yang biasa. Jari-jarinya yang agak kering dan kurus menepuk lengannya. Meski waktu berlalu, masih tidak ada gerakan di dalam gua gunung. Dengan segera, ketukan yang memiliki ritme, menjadi berantakan seperti kondisi pikiran Yao Lao saat ini. Matahari yang baru saja terbit bergerak perlahan melewati hampir separuh langit. Sinar matahari yang hangat saat ini menjadi sedikit panas. Di bawah lingkungan seperti ini, kecemasan di hati Yao Lao diam-diam menjadi lebih kaya. Setelah diam-diam menunggu sebentar lagi, 10 jari yang digunakan Yao Lao untuk menepuk lengannya tiba-tiba berhenti. Matanya yang berlumpur secara bertahap melepaskan aura tanpa henti. Jelas, saat ini dia tidak berniat untuk terus menunggu tanpa tujuan setelah menunggu sepanjang malam. Saat jari-jari Yao Lao berhenti, nafas Qi yang kuat dan kuat mulai perlahan naik dari dalam tubuhnya. Tekanan yang disebabkan oleh Qi yang kuat menyebabkan beberapa binatang sihir terbang yang berputar-putar tinggi di udara mengeluarkan jeritan ketakutan dan melarikan diri dari tempat ini yang sekarang sangat mereka takuti. Saat Yao Lao bersiap untuk dengan paksa masuk dan menjelajahi apa yang terjadi, gerakan yang tidak biasa akhirnya muncul di dalam gua gunung yang sunyi untuk pertama kalinya sejak tadi malam. Bang! Riak energi yang ganas tiba-tiba menyebar dari dalam gua gunung yang dengan cepat diblokir oleh dinding gunung. Seketika, banyak garis retakan besar dengan cepat meluas ke seluruh dinding gunung. Berdiri di atas batu gunung, Yao Lao mengamati garis retakan yang tiba-tiba memanjang. Wajahnya yang kaku sedikit mengendur. Karena masih ada pergerakan, orang di dalamnya setidaknya harus aman. Tidak lama setelah riak energi dilepaskan, beberapa riak energi yang lebih ganas lagi tersebar. Di bawah pengaruh riak energi ini, dinding gunung yang kokoh dan kokoh jelas menjadi agak goyah. Apa yang terjadi? Melihat gua gunung yang hampir runtuh itu, alis Yao Lao sekali lagi menyatu saat dia bergumam tidak yakin. Bang! Pada saat Yao Lao bingung, ledakan yang volumenya sebanding dengan guntur yang marah tadi malam tiba-tiba terdengar dari dalam gua gunung. Setelah serangan riak energi kali ini, gua yang telah memasuki kondisi runtuh mulai tiba-tiba membungkuk ke dalam saat gelombang suara gemuruh yang keras terdengar. Tumpukan batu besar menghempas ke bawah. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk ke gua gunung sampai tidak ada yang tersisa selain tumpukan batu. Melihat pemandangan mendadak itu terjadi, wajah Yao Lao berubah sedikit. Jari-jarinya menekan lembut ke batu gunung dan tubuhnya buru-buru terbang menuju pintu masuk gua yang runtuh. Saat Yao Lao hendak mendarat di atas tumpukan batu, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meledak dari bawah bebatuan yang tidak teratur. Segera, tumpukan bebatuan besar itu dengan cepat berubah menjadi lahar. Jari kaki Yao Lao dengan lembut melangkah di udara dan dengan paksa menghentikan tubuhnya yang turun, menghindari api berwarna hijau yang telah jatuh ke dalam keadaan liar dan ganas. Dia dengan cepat menatap bagian dalam gua gunung yang hitam dengan wajah bingung dan serius. Ah! Dari dalam gua gunung, teriakan melengking yang agak serak tiba-tiba meraung keras, seperti serigala liar yang terluka. Saat raungan ini terdengar, sebagian dari api berwarna hijau yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba menyapu dari dalam gua. Apapun di depan nyala api berwarna hijau yang sombong ini dibakar menjadi cairan. Ada yang tidak beres, mendengar raungan yang mengandung rasa sakit, wajah Yao Lao langsung menjadi sangat jelek. Dia mengutuk lembut saat api pendingin tulang, berwarna putih tebal menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia dengan paksa melewati api berwarna hijau dan dengan cara seperti kilat, bergegas ke gua gunung yang telah dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Setelah mendarat, tatapan Yao Lao buru-buru menyapu bagian dalam gua gunung. Matanya akhirnya menyusut saat berhenti di tubuh pemuda yang kakinya berlutut di tanah dan kepalanya menunduk. Tinjunya berulang kali digunakan untuk menghantam permukaan batu. Lebih dari setengah pakaian di Xiao Yan saat ini dibakar. Mungkin karena kulitnya diperkuat secara signifikan tetapi Xiao Yan hanya menerima beberapa luka kecil meskipun memiliki banyak bekas darah di sekujur tubuhnya. Tampaknya merasakan Yao Lao masuk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya dipenuhi energi hampir seluruhnya berubah pucat. Wajah bengkoknya tampak sangat menakutkan. Noda darah yang menusuk mata muncul di sudut mulutnya.
Di antara giginya yang terkatup, benang darah segar merembes keluar. Batuan keras dan keras di bawahnya sudah memiliki jaring laba-laba seperti garis retakan yang terbentuk dari pukulan tinjunya. Tatapan Yao Lao dengan cepat menyapu wajah Xiao Yan yang terpelintir karena dia menahan rasa sakit yang hebat. Kulit kering di wajah Yao Lao berkedut sedikit. Sulit membayangkan rasa sakit yang mengerikan dan intens yang dialami Xiao Yan untuk mengubah Xiao Yan, yang memiliki pengendalian diri dan daya tahan yang luar biasa, ke dalam keadaan ini. Serahkan benda sialan ini. Melihat wajah Xiao Yan yang semakin pucat, hati Yao Lao bergetar saat dia dengan cepat berteriak. Dia tidak menyangka bahwa mencerna api surgawi, menggunakan mantra api, akan menyebabkan siksaan semacam ini yang bisa membuat orang gila. Tidak masalah, aku masih bisa menahannya. Mata Xiao Yan menatap dengan marah saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Kata-kata samar yang keluar dari celah antara giginya yang terkatup rapat. Tinjunya sekali lagi menghantam permukaan batu dengan keras. Segera, batu besar itu meledak dengan keras. Tangan berlumuran darah Xiao Yan gemetar saat telapak tangannya diikat erat ke tepi sebongkah batu. Tepi batu yang sedikit tajam membuat lubang di telapak tangan Xiao Yan. Darah segar mengalir keluar dari tangannya dan mewarnai batu itu menjadi warna merah cerah yang menusuk mata. Saya mengatakan bahwa itu sudah cukup. Mengamati telapak tangan berlumuran darah Xiao Yan, wajah Yao Lao sedikit marah. Dia berteriak dengan marah dan kakinya menginjak tanah dengan keras. Seketika, tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan. Bang! Saat Yao Lao bergegas menuju Xiao Yan, tubuh yang terakhir, yang berlutut di tanah, tiba-tiba gemetar. Api berwarna hijau dari dalam tubuhnya melonjak keluar dan ditembakkan ke segala arah. Setelah itu, ia berputar ke arah Yao Lao, menggunakan jumlah yang sangat besar untuk memblokir Yao Lao. Ah! Ketika nyala api berwarna hijau melonjak keluar, gumpalan api itu sepertinya telah keluar dari semua pori-pori Xiao Yan. Rasa sakit hebat yang disebabkan oleh otot, tulang, dan selnya yang dibakar menyebabkan Xiao Yan meraih kepalanya dan dengan keras menjatuhkannya ke batu di sisinya. Untungnya, nyala api berwarna hijau melindungi tubuh Xiao Yan meski memberinya rasa sakit yang tak tertandingi. Jika tidak, Xiao Yan mungkin pingsan dan meninggal karena benturan di kepalanya. Semakin banyak nyala api berwarna hijau menyembur dari pori-pori Xiao Yan. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar menjadi seperti pelempar api yang hidup. Sekilas, itu akan menyebabkan orang lain diserang teror. Energi, inti api teratai hijau, benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan kekuatan dousi Xiao Yan, tidak mungkin dia berhasil mencernanya. Saya harus menekannya. Sial. Satu-satunya hal yang dapat saya gunakan sekarang adalah api surgawi, saya. Tapi menggunakannya untuk menyelamatkannya sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api. Tatapan berpengalaman Yao Lao menyapu situasi Xiao Yan dan segera memahami sumber masalahnya. Namun, bahkan jika dia tahu inti masalahnya, dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Saat ini, dia hanya bisa berputar-putar dengan cemas. Namun, saat Yao Lao agak tidak berdaya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari dalam gua gunung. Saat teriakan itu jatuh, sosok 7 warna tiba-tiba keluar dari lengan Xiao Yan. Mata ungu pucatnya menatap api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan. Seketika, cahaya tak dikenal di matanya melonjak. Pithon-pithon 7 warna penelan surga dengan cepat mengelilingi Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang menakutkan langsung melonjak. Dengan kekuatan hisap, api berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Xiao Yan segera dan dengan cepat ditarik ke dalam perut Pithon 7 warna penelan surga. Karena semakin banyak nyala api berwarna hijau ditelan oleh Pithon 7 warna penelan surga, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan juga secara bertahap menurun. Setelah beberapa saat, gumpalan api berwarna hijau terakhir akhirnya dan sepenuhnya meninggalkan tubuhnya. Setelah gumpalan api berwarna hijau terakhir meninggalkan tubuhnya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh tubuhnya segera roboh lemah, tergeletak di permukaan batu yang sedingin es. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap ular kecil 7 warna yang sangat bersemangat yang berputar-putar ke atas dan ke bawah. Sudut mulutnya perlahan meluap dengan senyum dangkal saat kelopak matanya sedikit bergetar. Setelah beberapa waktu, tatapannya akhirnya menjadi sangat gelap.
Bab 235 Evolusi Mantra Api. Di ruang gelap hati nurani Xiaoyan, pikiran yang mengantuk perlahan melayang. Di lingkungan hitam gelap ini, tampaknya tidak ada konsep waktu. Pikiran berkeliaran seolah-olah itu adalah jiwa tunawisma, kesepian, tampak sangat sunyi. Pada saat tertentu, nyala api berwarna hijau yang mencolok tiba-tiba melengkung ke atas dan muncul di dalam ruang hitam yang gelap. Cahaya yang dipancarkan oleh nyala api berwarna hijau mengeluarkan semua kegelapan pekat di sekitarnya. Nyala api bergerak sedikit dan sesaat kemudian, berubah menjadi tempat duduk teratai berwarna hijau. Setelah tempat duduk teratai berwarna hijau terbentuk, tiba-tiba melesat menembus ruang gelap. Dalam sekejap mata, pikiran itu tiba di samping pikiran yang mengantuk. Cahaya hangat menyebar dan membungkus pikiran di dalamnya. Setelah pikiran benar-benar terbungkus, tempat duduk teratai berwarna hijau tiba-tiba mulai melintas dengan kecepatan tinggi dan kegelapan mulai dengan cepat mundur dan menyusut. Beberapa saat kemudian, cahaya putih kecil muncul di ujung kegelapan. Tempat duduk lotus membawa pikiran yang grogi dan keluar dari ruang hati nurani seseorang yang tanpa batas ini. Di bawah pohon besar di hutan pegunungan, Xiaoyan menyandarkan lagi batang pohon dengan mata tertutup rapat. Wajahnya yang agak pucat tampaknya dengan cepat memulihkan warna kemerahannya. Di sampingnya, Yao Lao, yang selama ini merawatnya dengan penuh perhatian, menghela napas lega saat melihat perubahan Xiaoyan. Setelah beberapa saat berlalu dengan cara ini, kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar dan dia akhirnya memulai perjuangan lambat untuk membuka matanya. Segera, sinar matahari dalam jumlah besar yang menyinari langit sekali lagi menyebabkan dia sedikit mengecilkan matanya. "Apakah kamu sudah bangun?" Tawa samar Yao Lao terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Yao Lao yang tersenyum di sisinya, Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Telapak tangannya dengan lembut mengusap wajahnya, dengan sedikit keraguan dia bertanya. "Itu, apakah evolusi metode Qi berhasil?" "Keke, lihat sendiri." Yao Lao tidak menjawabnya secara langsung saat dia tertawa. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menyilangkan kakinya yang masih sakit. Dia menenangkan pikirannya dan dengan cepat memasuki postur latihan. Pikirannya berangsur-angsur tenggelam ke dalam tubuhnya. Seketika, peta jalur Qi yang rumit sampai titik yang menakutkan sekali lagi muncul di hatinya. Pikiran Xiaoyan dengan cepat melewati beberapa jalur Qi sebelum dia dengan cepat tiba di puncak pusaran di perut bagian bawah. Pikirannya melewatinya dengan samar. Dia menghirup udara yang tidak ada. Pada saat ini, perasaan gembira yang membuatnya lemah memenuhi seluruh tubuhnya. Pusaran Douqi yang muncul di bawah pengamatan mata pikirannya lebih luas dengan kapasitas menampung lebih dari 10 kali lipat jumlah sebelumnya. Douqi berwarna hijau tua yang mengalir di dalamnya jelas memiliki kualitas yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Douqi yang berwarna ungu. Itu mungkin karena dia telah sepenuhnya mencerna inti api teratai hijau. Tetapi di atas Douqi berwarna hijau tua, ada beberapa api berwarna hijau. Dengan adhesi api ini, kekuatan bertarung Douqi berwarna hijau jelas lebih menakutkan. Di benua Douqi, perbedaan dalam metode Qi bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah kapasitas menampung pusaran yang menahan Douqi. Pertimbangkan dua orang dengan level yang sama, jika salah satu dari mereka berlatih metode Qi kelas Huang sementara yang lain berlatih metode Qi kelas Xuan, maka orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan pasti akan memiliki daya tahan pertempuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bekas. Faktor kedua adalah perbedaan kualitas Douqi. Dengan asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki level yang sama, jika yang berlatih metode Qi kelas Xuan harus menggunakan 1 unit Douqi, maka orang yang berlatih metode Qi kelas Huang harus menggunakan 10 kali atau bahkan lebih dari jumlah itu. Douqi untuk mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Faktor ketiga adalah efektivitas dalam menyerap energi alam dan menyempurnakannya menjadi Douqi selama pelatihan. Ini mirip dengan poin sebelumnya. Jika dua orang ingin menyerap jumlah energi Douqi yang sama di udara, orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan mungkin hanya membutuhkan 10 menit sedangkan metode Qi kelas Huang akan membutuhkan 100 menit. Faktor keempat adalah bahwa dalam pertempuran, orang yang berlatih metode Qi kelas Huang tidak akan pernah bisa menggerakkan Douqi secepat atau semulus orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan. Dengan meringkas berbagai alasan di atas,
Itu dengan jelas menunjukkan alasan mengapa banyak orang di benua Douki akan memandang metode Qi yang baik sebagai hal yang paling penting di atas semua hal lainnya. Semakin tinggi kelas metode Qi yang dipraktikkan, semakin besar jumlah manfaat yang akan dihasilkannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan metode Qi kelas tinggi itu, banyak orang kuat yang akan datang gelombang demi gelombang. Kadang-kadang, mereka dengan jelas mengetahui bahwa mereka seperti ngengat yang melompat ke dalam api, namun mereka masih bersedia untuk ditelan oleh nyala api. Xiao Yan bingung saat melihat pusaran yang seluas danau kecil. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berangsur-angsur mulai pulih. Pikirannya bergerak dengan lembut dan seutas benang berwarna hijau Douki segera mengalir keluar dari dalam pusaran. Kemudian dengan cepat mengalir di sepanjang beberapa jalur Qi. Mengikuti dimulainya aliran Douki, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang kuat di tubuhnya naik ke puncak yang tidak pernah dapat dia capai di masa lalu. Saat pikirannya terfokus pada rute aliran Douki, Xiao Yan menyadari bahwa rute metode Qi setelah evolusi jelas menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Namun, anehnya, waktu yang dibutuhkan metode Qi untuk menyelesaikan satu sirkulasi menjadi semakin pendek meskipun rutenya menjadi lebih kompleks. Terlebih lagi, setelah sirkulasi selesai, kekuatan kuat di tubuhnya akan siap untuk pergi. Setiap saat itu tersedia bagi pemiliknya untuk mengendarainya dan dengan keras melepaskan energi yang terpancar itu. Apakah saya benar-benar berhasil? Merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, karena dia merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Xiao Yan perlahan membuka matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao di sisi yang penuh senyum. Dia kemudian membuka mulutnya dan bergumam. Apakah saya berhasil? Ya, melihat ekspresi Xiao Yan yang agak lucu, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghela napas dengan penuh emosi sebelum menepuk bahu Xiao Yan dengan lembut dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Selamat. Anda telah berhasil membuktikan bahwa mantra api ini benar-benar dapat menelan api surgawi. Dengan kata lain, potensinya tidak terbatas. Kata-kata Yao Lao masih melekat di telinga Xiao Yan. Yang terakhir dihancurkan oleh kebahagiaan yang tiba-tiba ini sampai dia merasakan sakit kepalanya. Tubuhnya dengan lemah bersandar di batang pohon tetapi kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Setelah tenggelam dalam kegembiraan yang tak terkendali untuk waktu yang lama, Xiao Yan mulai memulihkan kerangka berpikirnya. Dia secara bertahap berdiri dan menutup matanya. Sesaat kemudian, Douki berwarna hijau bangkit dari dalam tubuhnya dan membentuk jubah Douki berwarna hijau sempurna di tubuhnya dalam sekejap mata. Di atas jubah Douki, api berwarna hijau kadang-kadang berkobar. Suhu panas memanaskan udara hingga menjadi sedikit terdistorsi. Ketika jubah Douki benar-benar dipanggil, Qi yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan. Setelah letusan Qi ini, Douki berwarna hijau di tubuh Xiao Yan segera melonjak ke langit. Itu melonjak setinggi 10 kaki di udara sebelum berhenti terus naik. Mengangkat kepalanya perlahan, Xiao Yan menatap api berwarna hijau Douki yang menutupi tubuhnya dengan erat. Dia tersenyum sedikit, tiba-tiba mengencangkan tinjunya dan dengan keras menghancurkan pohon besar di belakangnya. Bang! Mengikuti suara teredam yang jelas, tinju Xiao Yan merobek batang pohon tanpa ada perlawanan. Telapak tangannya bergetar sedikit dan kekuatan terselubung dilepaskan. Segera, suara kaca yang jelas terdengar. Banyak garis retakan kecil yang menyebar dengan cepat di batang pohon. Sesaat kemudian, garis retakan tiba-tiba melebar. Batang pohon besar itu meledak saat pecah berkeping-keping dan roboh. Bang! Memiringkan kepalanya untuk melirik pohon besar yang tumbang tidak jauh dari sana, Xiao Yan tertawa pelan. Dia sekali lagi menutup matanya dan merasakan aliran Douki dengan cepat melalui tubuhnya dan efisiensinya dalam membuat Douki. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, menatap Yao Lao dan menarik napas dalam-dalam. Senyuman cerah muncul di wajahnya. Tingkat menengah kelas Yuan. Tingkat menengah kelas Wanyang dikatakan Xiao Yan secara alami mengacu pada tingkat yang, mantra api, maju setelah menelan, api surgawi, dan mengembangkan tekniknya. Jika seseorang menghitung, tampaknya metode Qi telah melompat dari tingkat menengah kelas Huang ke tingkat menengah kelas Yuan. Di antara mereka, itu telah meningkat oleh seluruh kelas. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yao Lao tertegun sejenak.
Dia segera lega saat dia menganggukkan kepalanya. Beban di hatinya perlahan turun. Di saat yang sama, dadanya yang sesak juga benar-benar rileks. Dia tersenyum dan memuji. Lumayan. Itu benar-benar layak disebut inti api teratai hijau. Meskipun membutuhkan sejumlah besar energi untuk meningkatkan kelas metode Qi, ini tampaknya bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh api surgawi. Setelah menghela nafas panjang, nyala api Do Uki di tubuh Xiao Yan secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia sedikit mengencangkan tinjunya dan berkata sambil menyeringai. Guru, sepertinya kekhawatiran Anda sebelumnya tidak perlu. Jika 7 warna surga menelan Pithon tidak membantu Anda kemarin, saya tidak percaya bahwa Anda akan berhasil menahan serangan balik dari api surgawi. Melihat sikap puas Xiao Yan, Yao Lao matanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata. Mengingat rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh menelan api surgawi, wajah tersenyum Xiao Yan menegang. Wajah kemerahannya sekali lagi menjadi sedikit pucat. Dia menelan ludahnya dan menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia sedikit takut saat dia menghela nafas. Rasa sakit seperti itu benar-benar menakutkan. Jika serangan balik dari api surgawi berhasil, saya takut bahkan roh saya akan dibakar menjadi ketiadaan. Mantra api, ini memang agak aneh. Aku benar-benar tidak tahu orang gila macam apa yang menciptakannya. Saat itu, orang-orang itu dan aku berusaha keras untuk menemukan benda ini dari tempat sialan itu. Setelah berbicara sampai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berhenti berkata apa-apa lagi. Jelas, sepertinya ada beberapa hal yang tabu. Tidak peduli bahwa Yao Lao telah berhenti berbicara, Xiao Yan mengangkat bahunya dan mencapai telapak tangannya ke lengan bajunya, memancing keluar dari pithon penelan surga yang telah melingkari tubuhnya. Saat ini, dia tampaknya telah tertidur lelap mungkin karena menelan cukup banyak inti api teratai hijau. Cahaya berwarna hijau samar menyelimuti tubuhnya, memberikan penampilan yang aneh. Pithon penelan surga 7 warna, memiliki beberapa tahapan yang berbeda. Larva, tumbuh, dewasa, puncak. Evolusi antara setiap tahap membutuhkan energi yang sangat besar. Yang sebelumnya hanya di tahap larva. Mungkin itu karena inti api teratai hijau, tapi dia saat ini menggunakan energi dalam jumlah besar untuk menjalani transformasi. Yao Lao menatap ular kecil berwarna 7 itu dan berkata sambil tersenyum. Setelah transformasi, akan menjadi seberapa kuat dia? Mendengar ini, Xiao Yan bertanya dengan cara yang agak penasaran. Mungkin dia akan menjadi sekelas Do Wang, Yao Lao tersenyum dan berkata. Begitu dia memasuki tahap puncak, bahkan seorang Do Uzong tidak akan berani meremehkannya. Dia benar-benar hidup sesuai dengan nama makhluk spiritual alami. Iri sekali. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia menghela nafas secara emosional. Makhluk hidup seperti ini sangat langka. Langit 7 warna menelan pithon di tangan Anda ini mungkin satu-satunya di seluruh benua Do Uki. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, itu bagus secara alami. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Dia kemudian dengan hati-hati menempatkan pithon 7 warna penelan surga ke lengan bajunya, mengangkat kepalanya dan menatap tebing gunung di depannya. Matanya menatap awan yang mengambang saat dia dengan malas meregangkan lehernya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut. Guru, berapa banyak waktu tersisa sampai perjanjian 3 tahun? 2 bulan. Yao Lao berkata dengan lemah. 2 bulan ya, Xiao Yan tertawa pelan. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan penguasa Xuan berat yang besar sekali lagi muncul. Memegang gagang penggaris dengan erat, Xiao Yan dengan kasar memotongnya ke bawah. Batu besar di bawah kakinya langsung pecah. Nalan Yanran, ini 2 bulan terakhir. Sudahkah Anda mempersiapkan diri? Di hutan pegunungan yang jauh, bayi elang yang mencoba terbang mencoba yang terbaik untuk mengepakkan sayapnya di puncak pohon. Ia mengeluarkan jeritan tajam dalam usahanya. Segera setelah itu, sayapnya yang meronta diluruskan saat tiba-tiba melesat ke langit. Bersambung ke episode 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.